Kebakaran menghanguskan dua rumah di Desa Sisarahili, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara pada Rabu sore. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ya, sementara untayan kabel listrik di udara terbakar di Jalan Pangeran Jayakarta, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Petugas kesulitan memadamkan api karena listrik masih menyambar di kabel. Pasrah dan tidak bisa berbuat apa-apa saat kebakaran terjadi di permukiman warga Desa Sisarahili, Teluk Siabang, Kecamatan Sawo, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara. Warga hanya bisa menyaksikan rumah mereka habis dilalap si Joko Merah. Angin kencang dan material rumah yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menghabiskan dua bangunan rumah. Warga pun berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun besarnya kobaran api membuat usaha warga sia-sia hingga melumat seluruh bangunan. Kami merasa kehilangan harta, rumah. Tidak ada yang bisa kami selamatkan, Pak. Hanya baju kami sedikit tadi dan ijazah saya sehingga saya bisa terbakar kayak gini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Yang terbakar kabel udara. Tumpukan kabel listrik yang ruwet di Jalan Pangeran Jayakarta, Sawah Besar terbakar pada Rabu pagi kemarin. Petugas sulit melakukan pemadaman karena adanya aliran arus listrik saat api masih berkobar. Petugas harus menggunakan alat pemadam kebakaran ringan atau APAR untuk memadamkan kobaran api yang melalap untayan kabel listrik. Kebakaran semakin sulit dipadamkan ketika lelehan pemukus kabel listrik jatuh di tumpukan ban bekas di bawah tiang listrik. Apinya itu jatuh ke ban, jadi apinya membesar dan kemudian kita antisipasi dengan menyemprotkan APAR. Ya. 1 unit mobil pemadam dan 5 petugas berhasil memadamkan api sebelum menjalar ke jalur kabel listrik di sekitarnya. Tim Liputan CNN Indonesia. Pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT330 rute Jakarta-Palembang mengalami masalah mesin kiri setelah lepas landas. Hal ini membuat pesawat kembali ke landasan pada Rabu sore. Ya, sementara seorang pendaki asal Kediri, Jawa Timur dikabarkan hilang selama 10 hari setelah melakukan pendakian di Gunung Lawu, Magetan. Hingga saat ini petugas gabungan masih melakukan pencarian korban. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam. Inilah video suasana kabin setelah pesawat Lion Air JT330 rute Jakarta-Palembang yang kembali ke landasan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten Rabu sore lantaran salah satu komponen mesin pesawat sebelah kiri mengalami gangguan. Akibat insiden ini, pihak Lion Air menyatakan permohonan maaf kepada seluruh penumpang atas ketidaknyamanan yang terjadi. Seluruh penumpang pun dialihkan dengan pesawat pengganti yang diterbangkan pukul 19.20 waktu Indonesia Barat. Kini pihak Lion Air masih melakukan investigasi terkait peristiwa ini. Seorang pria pendaki asal Kediri 48 tahun dikabarkan hilang sejak 15 Oktober lalu di Gunung Lawu, Magetan, Jawa Timur. Korban diduga melakukan pendakian untuk melakukan sebuah ritual. Sejumlah relawan setempat segera melakukan penyisiran meski pencarian dilakukan dalam jumlah lebih besar, namun korban belum juga ditemukan. Dikonfirmasi pada Rabu siang, petugas gabungan TNI, Polri, dan Basarnas Trenggalek hingga saat ini masih melakukan pencarian. Namun, proses terkendala lantaran cuaca puncak gunung yang cukup ekstrim. Inilah detik-detik tanah longsor susulan tebing di Desa Giri Kencana, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat yang terekam kamera warga Rabu pagi. Nampak pohon kelapa dan albasia yang bergerak terbawa material longsor ke bawah. Petugas gabungan TNI, Polri, dan aparat desa langsung meninjau lokasi longsor tersebut. Akibatnya tebing setinggi 40 meter dengan panjang 30 meter tersebut menggerus 2 rumah warga yang ada di atasnya.
Hingga kini BPBD masih mendata jumlah total kerugian akibat longsor ini. Bencana longsor terjadi setelah wilayah Kabupaten Tasikmalaya diguyur hujan deras. Tim Liputan CNN Indonesia.